Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Semakin meluasnya gagal ginjal akut misterius membuat Kemenkes dan BPOM melakukan investigasi mendalam dan keputusannya dengan tegas Kemenkes melarang keras penggunaan obat sirup untuk anak-anak. Ya, lalu pemirsa, apa saja yang dilarang dan obat apa saja yang bisa menggantikannya, dan berikut informasinya untuk Anda. Kementerian Kesehatan untuk sementara meminta tenaga kesehatan untuk tidak meresepkan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup. Larangan ini berkaitan dengan munculnya kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak. Kemenkes, BPOM, IDAI, ahli epidemiologi, ahli farmakologi, dan pusat laboratorium forensik melakukan berbagai tes laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kasus gagal ginjal akut misterius. Sehingga untuk sementara waktu, Kementerian Kesehatan meminta pada seluruh tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan tidak memberikan resep obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ditambah menginstruksikan agar seluruh apotek tidak menjual obat bebas maupun obat bebas terbatas dalam bentuk cair untuk sementara waktu kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini tuntas. Sebagai alternatif bisa menggunakan dalam bentuk kesediaan lain seperti tablet, kapsul, substorial, dan lainnya. Misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Pelarangan pemberian obat sirup atau cair bukan hanya parasetamol, karena berdasarkan dugaan sementara penyebabnya bukan hanya dari kandungan obat saja, namun kemungkinan terkait komponen lain di dalamnya. Obat turun demam itu isinya sebetulnya parasetamol. Tetapi kita kan kalau beli yang sudah sirup, itu kan parasetamolnya tidak lagi murni. Ada pemanisnya, ada perasanya, ada pengawetnya. Kita tidak tahu apa yang dimasukkan oleh pabrik. Bahkan ada zat-zat lain yang dibuat sedemikian rupa sehingga anak merasa nyaman, tidak rewel, tidak gelisah, ya kan, bisa tidur ya. Kita nggak tahu apa yang dimasukkan ke dalam situ. Sehingga zat-zat yang dimasukkan itulah mungkin yang kadarnya berlebihan, karena tidak semua pabrik menjadi begitu, hanya pabrik tertentu yang kita lihat begitu. Mungkin kadarnya lebih tinggi daripada kadar normal gitu. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya gagal ginjal. Kementerian Kesehatan memastikan gagal ginjal akut misterius ini tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 maupun pasien penderita COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat bersama Dinas Kesehatan Sumbar melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah apotek di Kota Padang. Pemeriksaan ini terkait pelarangan menjual obat batuk sirup anak-anak yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut.
Sejumlah petugas kepolisian Polda Sumatera Barat bersama Dinas Kesehatan Sumatera Barat melakukan pengecekan dan mengimbau apotek agar tidak menjual obat yang telah dilarang pemerintah terkait ditemukannya 22 kasus gagal ginjal akut pada anak di Sumatera Barat yang menyebabkan 12 anak meninggal dunia. Sesuai surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta apotek untuk menghentikan penjualan obat jenis sirup untuk anak-anak. Adapun sirup yang dilarang diperjualbelikan yaitu sirup paracetamol dengan merek Promethazine Oral Solution, Covex Malin Baby Cough Syrup, Make Off Baby Cough Syrup, dan Megrip and Col Syrup yang mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol. Tadi pagi kita melakukan pengawasan langsung ke lapangan bersama-sama dengan Balai POM juga dan juga dengan ditemani oleh dari Polda. Tujuannya adalah yang pertama memastikan bahwa masyarakat atau paling tidak ya yang menjual obat itu udah tahu tentang adanya informasi beberapa daftar obat yang dinyatakan harus tidak boleh lagi diberikan kepada masyarakat. Alhasil sebanyak 12 titik apotek di kawasan Teranam Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ditemukan adanya sirup tersebut. Namun tidak dilakukan penyitaan karena kegiatan tersebut merupakan imbauan agar menyetop penjualan obat tersebut secara bebas kepada masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim Dinas Kesehatan Pacitan menyidak sejumlah apotek di Kecamatan Pacitan. Petugas langsung memeriksa etalase dan tempat penyimpanan obat. Dari 20 apotek yang disidak ditemukan masih memiliki sediaan obat sirup yang dinyatakan dilarang beredar oleh BP POM. Namun, obat sudah tidak dipajang di etalase. Apoteker mengaku sejak instruksi dari Kementerian Kesehatan tanggal 19 Oktober langsung dilakukan penarikan. Secara selektif usia, tapi kalau pasien datang dengan menggunakan resep, maka kita akan tetap berikan, karena biasanya resep itu obat keras, nah itu kan pasti selalu harus pakai resep seperti itu. Kemudian karena kemarin baru aja Pak dapat pengumuman dari BPOM, kalau ada 5 merek obat yang ditarik karena ada kandungan DEG sama EG yang melebihi batas aman, kita langsung tarik yang Baby Cup karena kita punyanya cuma varian Unibaby yang batuk pilek sama Thermorex yang demam kita juga tarik. Tapi kalau untuk respon konsumen ya ada yang menerima, ada yang responnya baik, ada juga yang maksa minta ini beli, nggak kita layani. Khususnya untuk anak-anak usia yang 0 sampai 18 tahun itu kita nggak layani sama sekali. Selesai sidak, Dinkes Pacitan juga memberikan surat edaran agar sementara waktu tidak melayani penjualan obat sirup. Tentunya harapan saya ini mata dengan apotek ini untuk apotek bisa mengendalikan, melakukan edukasi juga kepada masyarakat, tidak mendistribusikan untuk sementara ini tidak mendistribusikan. Sementara terkait kasus gagal ginjal akut yang diduga dampak penggunaan obat sirup tersebut, hingga kini belum ada temuan di Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Barat, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang obat-obatan di Pasar Pramuka Jakarta mengaku merugi imbas larangan obat sirup. Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan melarang peredaran obat-obatan sirup yang mengandung etilen glikol. Dengan adanya pelarangan tersebut, tentunya sangat merugikan para penjual obat, terutama mereka yang sudah terlanjur membeli stok banyak. Tak hanya itu, pemirsa, omset pendapatan pun terjadi penurunan drastis. Pihak produsen juga akan bertanggung jawab memberikan kompensasi sebesar 100% kepada penjual yang terlanjur membeli dalam jumlah besar. Namun di Pasar Pramuka Jakarta, pihak produsen obat belum menarik obat dan penggantian sejumlah uang sebagai kompensasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait larangan penjualan obat sirup di apotek, pemirsa, sudah rekan kami Nata Armam di Pasar Pramuka Jakarta dan Agung Karsena di Apotek Sukamaju Bandung, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita ke Jakarta, pemirsa, sudah rekan kami Nata Arman. Nata, di Pasar Pramuka pastinya apakah di sana masih ada menjual obat-obatan sirup untuk anak di sana? Silakan rekan Nata.
Baik Pram dan juga pemirsa, memang benar sekali bahwa untuk terkait dengan banyak temuan gagal ginjal akut pada anak pasca mengkonsumsi obat-obatan sirup atau yang mengandung zat kimia etilen glikol, yang mana sudah disebutkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa Kementerian Kesehatan menginstruksikan tidak mengkonsumsi obat sirup untuk sementara waktu. Dan juga Kemenkes juga telah meminta tenaga kesehatan agar tidak meresepkan obat-obatan tersebut kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan, baik itu demam dan juga lain-lain. Dan instruksi itu tertuang dalam surat edaran nomor 0105 Romawi 3 3461 /2022 tentang kewajiban pendidikan epidemiolog dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dengan adanya hal tersebut tentunya ini menjadi suatu permasalahan terutama bagi para penjual obat di kawasan Pasar Pramuka Jakarta ini yang mana mengaku bahwa telah terjadi penurunan omset dari penjualan. Dan juga kerugian tersebut datang dari pihak penjual yang sudah membeli stok banyak namun dihentikan sementara waktu, dan juga dari pihak penjual juga sangat menyayangkan mengapa baru saat ini saja ditemukan, sedangkan obat-obat tersebut sudah beredar di masyarakat luas dan juga sudah familiar, sudah berpuluh-puluh tahun bahkan. Dan ada pun 5 obat yang bisa kami sampaikan. Yang pertama ada Flurin DMP sirup, Thermorex sirup, kemudian juga Unibaby Cough sirup, Unibaby demam sirup, kemudian juga ada Unibaby demam drops. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di apotek kawasan Bandung, Jawa Barat, sudah bersama kami rekan Agung Karsena. Ya Agung, silakan dengan laporan Anda. Arman, ya jika tadi di Pasar Pramuka Jakarta memang sejumlah apotek sudah mematuhi aturan atau arahan dari Kementerian Kesehatan untuk sementara waktu tidak menjual obat bebas maupun bebas terbatas dalam sediaan atau bentuk sirup maupun cair. Di Kota Bandung kami juga sejak pagi tadi sudah mencoba mendatangi 4 apotek, dan dari informasi yang kami dapatkan dari para petugas apotek, mereka juga sama menyatakan mematuhi instruksi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan larangan sementara untuk tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup tersebut. Dan salah satunya seperti di tempat saya berada kali ini, kami sudah bertanya langsung kepada petugas apotek, dan di sekitar apotek ini juga sudah dicantumkan kertas informasi terkait dengan apotek tidak menjual untuk sementara waktu obat bebas dalam bentuk sirup karena adanya dugaan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga menjadi penyebab gagal akut pada anak secara progresif. Dan ada juga di beberapa apotek yang memajang dalam bentuk banner informasi larangan sementara tersebut. Untuk pengganti dari obat sirup yang kami ketahui dari para apoteker yang bertugas di sini, mereka menyediakan bentuk racikan yaitu atau dalam bentuk puyer, di mana obat tersebut hanya bisa didapatkan jika para pembeli membawa syarat wajib yakni resep dari dokter. Begitu pula dari masyarakat masih ada memang yang menginginkan membeli obat sirup. Beberapa apotek tidak melarang, namun mereka juga sama mewajibkan pembeli tersebut membawa resep dokter untuk nantinya baru boleh diberikan obat sirup yang diminta oleh pembeli. Sementara tadi juga kami sempat berbincang dengan sejumlah pembeli yang ada di sejumlah apotek yang kami datangi. Mereka dominasinya mengaku tidak mereka mengaku tidak keberatan dengan arahan dari Kemenkes tersebut. Jadi secara umum memang apotek di Kota Bandung ini sudah mematuhi instruksi atau arahan dari Kementerian Kesehatan untuk tidak menjual obat bebas dalam bentuk cair sampai dengan BPOM selesai melakukan pengujian terhadap sejumlah obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bandung. Kembali ke studio, silakan Pram dan Syafa. Iya, terima kasih Agung Karsena langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya tadi ada Nata Arman dari apotek di Pasar Pramuka Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, pemerintah menyatakan telah memperoleh obat penyakit gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.